Contohnya adalah soal rencana Pep Guardiola yang akan meregenerasi skuad Manchester City, di mana pelatih yang satu ini lebih fokus mendatangkan pemain muda ketimbang pemain yang sudah berumur. Untuk itu, inilah rencana Pep Guardiola demi membuat Manchester City lebih kuat lagi musim depan. Ya, Manchester City akhirnya menjadi tim kedua di era modern yang berhasil meraih 3 gelar Premier League secara beruntun. Sebuah prestasi yang menyamai rival sekotanya Manchester United beberapa tahun yang lalu. Kini setelah menyamai, Manchester City berpeluang untuk menjadi tim pertama yang mampu meraih 4 gelar beruntun. Syaratnya, musim depan mereka harus menjadi juara lagi dan mengalahkan lawan-lawannya. Sebuah misi yang terbilang sulit karena lawan dari Manchester City pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Untuk mencapai apa yang diinginkan, kini Pep Guardiola sudah menyusun beberapa rencana. Rencana pertama adalah melepas pemain yang memang ingin pergi pada bursa transfer musim panas ini. Untuk itu, Guardiola tidak bisa menghalangi, karena kepindahan Gundogan memang jadi keinginannya sendiri. Setelah Gundogan pergi, Guardiola berpikir untuk melepas pemain tua yang saat ini dimiliki oleh Manchester City. Itu dilakukan Guardiola agar regenerasi skuad dari The Citizen berjalan lancar. Sehingga hal itu membuat Guardiola mau tak mau harus tega terhadap pemain senior Manchester City. Apalagi pemain senior yang musim lalu jarang mendapatkan menit bermain. Maka dari itu, kini Guardiola mulai meregenerasi skuad, terutama di sektor pertahanan. Rencana membeli Josko Gvardiol. Musim lalu, Manchester City menjadi tim terbaik dalam hal pertahanan. Wajar saja karena di sektor belakang mereka memiliki pemain jempolan seperti Ruben Dias, Nathan Ake, Manuel Akanji, hingga Aymeric Laporte. Namun prestasi itu ternyata belum membuat Pep Guardiola puas. Kini dirinya mengincar Josko Gvardiol, pemain dari RB Leipzig. Gvardiol didatangkan untuk meregenerasi sektor pertahanan, mengingat usianya yang masih 21 tahun. Meski masih berusia 21 tahun, namun performa dari Gvardiol terbilang apik dengan aksi-aksi yang ia tunjukkan di lapangan. Guardiola harus mengorbankan salah satu pemain. Untuk melakukan regenerasi, Pep Guardiola tentunya harus rela melepas pemain, dan pemain yang kemungkinan besar akan dilepas adalah Aymeric Laporte. Ya, pemain asal Spanyol itu dinilai layak hengkang dari Manchester City, mengingat kontribusinya yang terus berkurang. Contohnya pada musim lalu, saat Laporte hanya bermain sebanyak 12 kali di pentas Premier League. Itu terjadi karena dirinya sering menjadi pemain cadangan dari pemain utama seperti Ruben Dias hingga Nathan Ake. Bisa merusak rencana Liverpool. Yang tertarik dengan Gvardiol ternyata tidak hanya Manchester City saja, karena Liverpool dikabarkan juga berminat dengan pemain asal Kroasia tersebut. Ya, Gvardiol didatangkan agar bisa menjadi duet yang pas bersama Virgil van Dijk.
Namun keinginan Liverpool itu tampaknya akan sangat sulit terjadi, karena kemungkinan besar sang pemain bakal memilih Manchester City jika seumpama pergi dari RB Leipzig. Bahkan itu diakui Guardiola sendiri saat ia tertarik dengan proyek yang akan dilakukan oleh Pep Guardiola. Cara Guardiola sering terbukti ampuh. Dalam hal ini, Guardiola fokus memperhatikan pertahanan dari Manchester City. Maka tak heran jika Guardiola harus segera merapat ke Etihad Stadium. Cara ini memang sudah sering dilakukan Guardiola agar membuat Manchester City berjaya. Bagaimana tidak? Karena menurut Guardiola, pondasi utama dari sebuah tim itu terletak pada lini pertahanan. Jika sudah kuat, maka fokus selanjutnya adalah pada sektor lini depan. Hasilnya seperti yang kita lihat bersama-sama saat investasi Guardiola akhirnya membuahkan hasil dengan raihan treble winner. Dengan rencana yang sudah dipikirkan oleh Pep Guardiola, harapannya Manchester City akan menjadi tim yang lebih kuat musim depan. Apalagi di musim depan, mereka akan berlaga di beberapa kompetisi, seperti Premier League, Piala FA, Piala Liga, hingga Liga Champions. Tak hanya itu, berkat kemenangan di Liga Champions, Manchester City juga akan bermain di ajang UEFA Super Cup dan Piala Dunia antar klub. Sehingga dengan rencana yang dibuat Pep Guardiola, bisa saja Manchester City meraih 6 gelar tahun ini. Sebuah prestasi yang sebelumnya pernah ia rasakan bersama Barcelona pada tahun 2009 yang lalu. Kini menarik ditunggu apakah rencana dari Pep Guardiola tersebut berjalan lancar atau tidak. Namun yang pasti, untuk musim depan, Manchester City tetap menjadi tim yang akan diunggulkan, entah itu di ajang Premier League maupun Liga Champions. Jadi itulah rencana Pep Guardiola dalam usaha meregenerasi skuad Manchester City.